Isa berjalan di padang pasir bersama orang-orang yang belum siap menerima ilmu. Di sebuah sore kuning keemasan di padang pasir dekat Baitul Muqaddis, Isa putra Maryam berjalan dengan langkah tenang. Angin gurun berembus lembut, menggulung debu yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Segala sesuatu tampak sunyi, tetapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang membawa tanda-tanda kehadiran ilahi. Di belakangnya, mengikuti dengan langkah yang tidak seindah ketenangan Isa, berjalan sekelompok orang. Wajah mereka beragam, ada yang merundukkan kepala dengan penuh hormat, tetapi ada pula yang memandang Isa dengan mata yang menyimpan keinginan tersembunyi. Keinginan akan kekuatan. Keinginan akan rahasia. Selama perjalanan, mereka saling berbisik, memikirkan mukjizat-mukjizat Isa yang telah lama mereka dengar. Bagaimana ia membangkitkan orang mati. Bagaimana ia meniupkan kehidupan pada jasad yang telah kembali menjadi bumi. Bagaimana setiap sentuhannya menghadirkan harapan bagi yang putus asa. Padang pasir yang luas menjadi saksi bisu atas niat-niat yang berseliweran di hati mereka. Ada yang sungguh ingin belajar. Tetapi ada pula yang hanya mencari jalan pintas agar kekuatan langit dapat mereka genggam tanpa memahami bebannya. Isa tetap berjalan, tidak mempercepat langkah ataupun memperlambatnya, seolah ia mengetahui setiap detak hati yang berada di belakangnya. Dalam tatapan matanya yang jauh menembus cakrawala, tersimpan pemahaman mendalam tentang manusia. Bahwa tidak semua yang meminta, benar-benar siap menerima. Di kejauhan, guru memantulkan cahaya seperti permadani emas yang membentang tanpa batas. Keanggunan alam yang sunyi itu kontras dengan kegelisahan hati para pengikut yang semakin mendesak Isa untuk membuka sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari yang dapat mereka tanggung. Isa memperingatkan mereka, tetapi akhirnya memberikan kata rahasia. Setelah berjalan cukup jauh, Isa berhenti di sebuah dataran batu yang tenang. Langit mulai berubah warna, dari keemasan menjadi jingga pucat, seolah Tuhan melukis sore itu dengan sapuan lembut penuh makna. Isa menoleh, memandang mereka satu persatu. Dan seketika, suara bisik-bisik pun hilang, digantikan hening yang menegangkan. Dengan langkah ragu, seorang dari mereka maju. "Wahai Ruhullah," katanya, "ajarkan kepada kami kata rahasia yang engkau gunakan untuk menghidupkan orang mati." Suara itu lirih, tetapi keinginannya tidak tersembunyi. Keinginan akan kekuatan, bukan kebijaksanaan. Yang lain ikut mendesak. "Kami siap menerimanya. Kami pantas mengetahuinya. Bukankah ilmu itu akan menambah keyakinan kami?" Isa memandang mereka lama. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesedihan seorang guru yang melihat murid-muridnya belum mengenali bahaya keinginan mereka sendiri. "Kalian meminta sesuatu yang tidak kalian pahami," kata Isa pelan. "Ilmu yang kalian sebut-sebut itu bukan permainan. Ia seperti api, ia dapat memberi cahaya. Tetapi ia juga dapat membakar." Namun mereka tetap bersikeras. Mereka mengangguk, berseru, memohon, meyakinkan diri bahwa mereka telah siap. Padahal, kata para darwis, yang merasa siap biasanya adalah mereka yang paling belum siap. Isa menghela napas, napas seorang nabi yang memahami bahwa pelajaran terbesar seringkali datang bukan dari pemberian, tetapi dari akibat. Akhirnya ia berkata, "Baiklah. Jika kalian merasa siap, maka dengarkanlah." Isa menutup mata sejenak, merundukkan kepala seperti orang yang berbicara dengan langit. Angin berhenti. Udara seakan menunggu. Lalu Isa mengucapkan kata rahasia itu. Kata yang sederhana, namun syarat cahaya. Kata yang tidak akan bekerja tanpa kebeningan hati. Tanpa rahmat. Tanpa kesucian. Begitu kata itu keluar dari bibir Isa, udara bergetar halus. Seolah Allah mendengar sesuatu yang jarang diizinkan turun ke dunia. Setelah kata itu selesai, Isa membuka mata dan berkata, "Gunakanlah hati kalian sebelum lidah kalian. Karena kata ini adalah amanah, bukan alat kuasa." Tetapi apakah mereka memahami? Atau apakah keinginan mereka akan segera menuntut harga? Perjalanan cerita pun akan segera menjawabnya. Tulang-tulang putih bangkit, tetapi bukan menjadi rahmat, melainkan menjadi kebinasaan. Setelah Isa memberikan kata rahasia itu, rombongan tersebut melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, langkah mereka berbeda. Bukan lagi langkah para pencari, melainkan langkah orang-orang yang merasa sedang membawa kunci langit di dalam genggaman. Di antara bisikan angin gurun yang kian dingin, mereka saling berbisik dengan antusias. Apakah benar kita bisa melakukannya? Apakah kini kita memegang kekuatan para nabi? Coba, mari kita buktikan.
Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah sunyi, tandus, dan terlupakan oleh manusia. Di tengah-tengahnya, tergeletak seonggok tulang yang telah memutih. Kering, rapuh, seolah telah lama tidak disentuh kehidupan. Salah satu dari mereka menunjuk. Disitulah kita uji kebenaran kata itu. Yang lain hampir tidak bisa menahan kegembiraan. Bukan kegembiraan suci, melainkan kegembiraan yang lahir dari kesombongan. Keinginan untuk membuktikan bahwa mereka setara dengan sang nabi. Mereka pun berkumpul mengelilingi tulang-tulang itu. Sebagian dari mereka menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan Isa tidak ada di dekat mereka. Kemudian dengan suara rendah namun penuh ambisi, mereka mengucapkan kata rahasia itu. Pada detik pertama, tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada detik kedua, pasir di sekitar tulang itu mulai bergetar. Tulang-tulang kering itu bergeser, lalu melompat, lalu tersusun satu sama lain seakan digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Mata mereka melebar, antara kagum dan takut. Tetapi rasa takut itu kalah oleh kesombongan mereka. Dalam sekejap, tulang itu terbungkus daging yang tumbuh secara liar dan cepat. Urat-urat merayap seperti akar gelap. Kulit menutupinya seperti kain basah yang dilemparkan paksa. Dan jadilah ia seekor makhluk. Seekor binatang buas, pembohong, rakus, dengan mata yang hanya mengenal satu hal. Lapar. Makhluk itu mengangkat kepalanya, mengendus udara. Dan makhluk yang terlahir dari keserakahan akan selalu mencari sumber keserakahan itu. Tanpa menunggu sedetik pun, ia menerkam mereka. Teriakan menggema di lembah gurun. Diseret angin yang kembali dingin dan getir. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka minta. Tetapi bukan yang mereka bayangkan. Karena cahaya yang disalahgunakan selalu kembali sebagai kegelapan. Makhluk itu menerkam mereka, dan Isa memberikan pelajaran terakhir. Gurun yang sebelumnya hening kini dipenuhi suara jeritan dan dentingan tulang. Makhluk buas itu, yang lahir dari ambisi dan keserakahan, mengamuk tanpa ampun. Ia menerjang ke sana kemari, merobek apapun yang bergerak. Seolah lapar yang mengendalikannya adalah lapar dari seluruh sifat buruk manusia yang diserapnya saat terlahir. Pasir terbang, debu membubung. Dan para lelaki yang tadi merasa siap menerima ilmu langit. Tak mampu berbuat apa-apa selain lari dalam kepanikan. Namun bagaimana mungkin seseorang lari dari bayangan dirinya sendiri? Satu demi satu, mereka terperangkap oleh makhluk itu. Dan seperti semua pelajaran yang datang terlambat. Kesadaran pun baru muncul ketika semuanya sudah berada di luar kendali. Teriakan memohon pertolongan menggema. Tetapi tidak ada yang dapat menahan makhluk yang lahir dari niat buruk. Lalu, sunyi kembali. Makhluk itu hilang. Angin gurun kembali tenang. Seolah-olah peristiwa barusan hanyalah mimpi buruk dalam sekejap. Di kejauhan, Isa berdiri diam. Wajahnya tidak marah, tetapi penuh kesedihan. Kesedihan seorang guru yang tahu bahwa sebagian murid hanya belajar melalui akibat, bukan melalui hikmah. Ia memandang lembah itu dengan lembut, lalu berkata pelan. Namun suara itu terdengar jelas, seolah dibawa oleh angin. Ilmu adalah cahaya. Tetapi bila memasuki hati yang gelap, cahaya itu berubah menjadi api. Isa kemudian melangkah pergi perlahan. Meninggalkan pesan yang hingga kini diulang para darwis, para sufi, dan para pencari jalan. Jangan meminta sesuatu yang tak kau siapkan ruangnya di dalam dirimu. Karena rahasia langit bukan untuk memperbesar kuasa, melainkan untuk memperdalam jiwa.